Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada pendidikan guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, saya Wahyu Andriani dari SDIT Ibnu Sina, calon guru penggerak angkatan 7. Dengan fasilitator Ibu Selamat Murid dan pengajar praktik Ibu Nova Eko Sudaryanti. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan. Latar belakang dari aksi nyata yang akan saya lakukan adalah budaya positif dapat ditumbuhkan dalam lingkungan belajar yang positif, serta suasana yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang disesuaikan dengan kodrat keadaan anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dengan lingkungan belajar yang positif, maka budaya positif dapat tercipta dan potensi-potensi anak dapat berkembang secara maksimal. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah menyediakan lingkungan belajar dan suasana belajar yang positif, aman, dan nyaman melalui keyakinan kelas dan kegiatan pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini saya mulai dengan kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang disepakati bersama siswa dan berinovasi dalam menggunakan media serta metode pembelajaran agar pembelajaran menjadi menarik. Itu semua dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu terbentuknya keyakinan kelas, lingkungan kelas menarik dan kondusif, murid mampu melaksanakan restitusi, murid aktif dalam mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Hal yang saya lakukan pertama kali adalah perencanaan. Kemudian saya mengkomunikasikan dengan atasan terkait rencana yang dibuat. Setelah itu, saya menghias kelas bersama siswa agar kelas menjadi menarik. Kemudian, pembentukan keyakinan kelas bersama siswa, pengenalan restitusi sebagai upaya perbaikan kesalahan yang diperbuat. Kemudian, saya melaksanakan praktik baik dan pembiasaan baik di sekolah. Mendokumentasikan setiap kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Serta yang terakhir, saya melakukan refleksi bersama kepala sekolah, guru, dan murid. Dengan refleksi, semua warga sekolah dapat meningkatkan untuk menciptakan budaya positif. Agar aksi nyata ini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, maka dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid sebagai subjek pendidikan, orang tua murid, dan sarana-prasarana yang mendukung. Berikut dokumentasi implementasi aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Nanti
ya. Nanti kita akan tulis bagian. Kalian tulis apapun yang saja. Kira-kira di kelas itu harus ngapain aja, ngapain aja. Tulis, boleh disiplin, belajar tapi bebas. Nanti kita sepakati bersama ya anak-anak ya. Setelah kalian semua menulis, kan dibagi satu-satu. Kan? Setelah kalian menulis nanti masing-masing anak maju, menempelkan bulan papan, tulis. Kemudian nanti kita sepakati bersama. Keyakinan kelas mana ya kita sepakati. Nanti kita kemudian tulis di kertas karton, kemudian ditempel di kelas supaya kalian ingat dengan keyakinan kelas dan kamu. Siapa anak-anak? Ada ikutannya dulu. Jadi nanti semuanya tulis ya, apapun itu. Boleh tulis. Keyakinan kelas, misalkan saling menghargai atau secara sopan atau menjaga proses bebas ya. Dibagi ya.
Pembelajaran yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas menjadi lebih menyenangkan dan berjalan dengan baik. Anak-anak menjadi semakin menghargai teman karena mereka meyakini keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dengan terbentuknya keyakinan kelas, murid-murid menjadi lebih disiplin, lebih tertib, dan saling menghargai dan berbuat baik kepada sesama teman. Dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, serta pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, menjadikan kemampuan emosional, spiritual, dan intelektual murid dapat berkembang dengan baik. Berikut ini merupakan tayangan video tentang kegiatan diseminasi di sekolah yang sudah saya lakukan secara luring mengenai pemahaman dan pengalaman saya selama belajar dan menerapkan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi yang sudah menghadiri pada acara hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif selama saya mengikuti pendidikan guru pada modul 1.4. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di sini saya tidak menggurui umi-umi, tapi mari kita belajar bersama, betul ya? Pertanyaan tematik, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di awal-awal itu nggak setuju nih, kalau berkali-kali Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Umi Kati setuju? Tidak setuju. Ada yang mempunyai pendapat lain? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang kedua setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, di sini saya tidak ingin menyalahkan atau membenarkan, tapi nanti kita lihat di materi selanjutnya apakah tindakan kita seperti itu benar atau tidak. Konsep utama modul budaya positif yang pertama ada beberapa materi, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi,
hukuman dan penghargaan dan restitusi. Terus yang selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol guru. Terus yang selanjutnya ada restitusi segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ada kegiatan kepala tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. A itu sebagai Anda, yang B teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira Anda akan membukanya atau tidak? Benda berharga tersebut. Sekuat tenaga menjaganya. Sekuat tenaga menjaga. Setuju. Jadi sekuat tenaga menjaga agar tidak terbuka kepalanya deh. Di sini dalam pembelajaran paradigma baru ternyata bisa saja kita itu membuka atau menutup itu terserah kita. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Stimulus respon. Kita mencoba membawa orang berpandangan sama dengan kita. Bisa dilihat ya di dalam slide. Jadi setiap perilaku itu ada tujuannya. Dan orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri, mau membuka, mau disiplin atau tidak disiplin itu hanya kita sendiri. Di sini konsep disiplin positif pada teori kontrol atau pilihan ada beberapa yang nanti kita pelajari tentang makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita sebagai guru makna disiplin itu apa? Makna disiplin biasanya disiplin itu patuh, taat itu ya Bu. Ya, sama ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum. Adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebagai tujuan mulia. Jadi biasanya kalau ada anak-anak yang bersikap tidak disiplin, guru akan memberikan sanksi gitu ya. Jadi anak-anak itu melakukan kedisiplinan itu hanya karena takut kepada sanksi, takut mendapatkan hukuman. Jadi itu tidak dari dalam diri anak. Motivasinya itu bukan intrinsik tapi eksternal. Nah, itu berarti kan anak tidak sadar, oh berarti perilaku itu salah. Tapi mereka tuh berbuat baik, berbuat disiplin hanya karena takut terkena hukuman atau sanksi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Jadi dalam materi ini guru perlu meyakinkan murid untuk berbuat mulia. Bagaimana caranya kita bisa membuat keyakinan-keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah kita mengenalnya yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi itu? Ini 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi murid itu bisa saja disiplin karena takut mendapatkan hukuman. Ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan, itu juga berarti eksternal. Oh, aku harus bisa dapat nilai 100 nanti dapat hadiah dari Umi misalnya. Berarti kan eksternal karena ingin mendapatkan sesuatu. Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu sudah muncul motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Makna kata merdeka itu apa, Mi? Menurut Umi? Bebas. Menurut Yazir Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, kita yang mampu memerintah, mengelola diri kita sendiri, mau menjadi apa kita besok. Jadi kalau kita sudah bisa mengelola diri sendiri, maka kita akan mampu mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Nah, tadi Umi setuju jika penghargaan itu mampu meningkatkan motivasi belajar anak ya. Ternyata penghargaan berlaku sama dengan hukuman, benar atau tidak? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ternyata penghargaan itu anak-anak itu tidak motivasi intrinsik internal, tapi dia dorongannya dari eksternal. Nah, ketika tidak ada penghargaan, berarti anak tersebut nanti akan motivasinya hilang. Pengaruh jangka pendek dan jangka pendek. Nah, penghargaan itu dapat menghukum. Penghargaan juga akan berjangka pendek atau panjang? Pendek atau panjang? Pendek. Oke, pendek karena ketika penghargaannya sudah tidak diberikan lagi, anak tersebut motivasinya akan turun sehingga minat belajarnya juga akan turun. Penghargaan itu menghukum, maksudnya pribumi. Maksudnya jika ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan, maka anak yang tidak mendapat itu akan merasa aku di sini paling tidak bisa, paling tidak dihargai, mungkin seperti itu. Jadi kayak menghukum anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jika ada penghargaan, biasanya anak cepat-cepat biar cepat selesai itu ya. Jadi kalau anak menyelesaikannya cepat-cepat, biasanya juga hasil pekerjaannya itu tidak tepat, hanya asal-asalan, asal cepat dapat penghargaan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan seperti yang tadi dicontohkan. Jadi ketika ada anak yang tidak mendapatkan, nanti jadi ada rasa iri. Penghargaan menurunkan kualitas, ya karena jika tidak ada penghargaan, maka anak tersebut juga sudah tidak akan termotivasi lagi. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Bentuk program kebajikan. Nah, kita bisa memberikan pengakuan atau apresiasi kepada anak-anak dengan cara apa? Beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid dengan bergantian, pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi tidak hanya berupa penghargaan, tapi kita juga bisa bagus, kamu sudah mempunyai rasa peduli terhadap teman. Jadi kita perlu
memberikan apresiasi sekecil apapun kepada murid kita tanpa harus memberikan hadiah. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi menurut Umi sama atau beda? Hukuman dan konsekuensi beda ya. Kalau hukuman itu lebih ke bisa menyakiti siswa ya. Kalau konsekuensi konsekuensi akibat dari sesuatu tindakan yang sudah dilakukan. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman, ya, kita ada hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ya? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dilepas, jadi nggak boleh hukumannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecil. Kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi itu hukuman. Nah, yang ini konsekuensi. Ada yang mempunyai pendapat? Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Mungkin karena buat pemanasan gitu kan. Ya, benar banget Umi Murni. Ini untuk pemanasan dan relevan dengan pelajarannya, yaitu tentang PJ. Nah, seperti pemanasan 10 menit. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau yang konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya sementara. Anak membenci kedisiplinan. Kalau yang konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, kamu harus begini. Tapi kalau yang konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau kamu berbuat, nanti kamu harus mempertanggungjawabkan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau yang hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, nah, karena tidak mau mendapatkan hukuman, anak jadi tidak jujur, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika mendapatkan hukuman, anak akan marah, ada rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalkan di dalam kelas ada anak yang mainan sendiri, tidak memperhatikan. Nah, biasanya ada peraturan kelas jika bermain di dalam kelas, konsekuensinya apa? Nah, nanti ketika istirahat, anak tersebut kehilangan waktu istirahatnya, kita beri tugas untuk mencatat atau apa. Itu merupakan salah satu bentuk konsekuensi. Anak dibuat tidak nyaman, jadi hanya sementara. Setelah selesai tugasnya, tidak ada rasa marah, rasa bersalah, tidak dipermalukan. Nah, sekarang ke restitusi. Pernah mendengar belum? Harus sekarang. Ternyata di platform Merdeka Mengajar itu materi disiplin positif kayak gini sudah lengkap semuanya. Jadi nanti bisa diakses di platform Merdeka Mengajar. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Bosen. Nah,
hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Ternyata kalau yang hukuman itu merupakan identitas gagal, karena itu tidak efektif diterapkan dalam dunia pendidikan. Sedangkan yang konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses karena bisa mendisiplinkan murid. Namun yang paling tertinggi adalah yang restitusi. Bisa dilihat perbedaannya pada slide. Nah, jadi kalau perbedaannya dari ketiga ini yang saya jelasin, restitusi yang tadi yang hukuman dan konsekuensi sudah saya jelaskan, dan restitusi ini perbedaannya adalah anak tidak diberikan konsekuensi, tapi anak diminta untuk berpikir memecahkan masalahnya sendiri. Jadi tidak berdasarkan apa konsekuensinya, bukan seperti itu, tapi anak yang berpikir karena sudah memecahkan kaca, nah anak disuruh memikirkan apa yang harus kamu perbaiki, keyakinan mana yang belum kamu lakukan. Jadi untuk menciptakan restitusi itu perlu tahapan membuat keyakinan kelas. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau yang konsekuensi tadi kan, misalkan anak tersebut tidak mendengarkan waktu pelajaran, maka akan mendapatkan konsekuensi, yaitu menulis catatan yang belum dicatat, misalkan. Tadi kan itu tindakan. Nah, tapi kalau yang di restitusi ditekankan pada karakter apa, tanggung jawab, karakter disiplin. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk membuat restitusi, maka kita harus membuat dulu yang pertama keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disusun bersama murid. Nah, jadi biasanya di awal tahun ajaran baru itu seharusnya guru menyusun keyakinan kelas bersama murid, bukan guru yang menentukan. Ini sama halnya dengan peraturan, tapi kata-katanya diubah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan itu biasanya murid itu menjadi momok ya, wah peraturan. Jadi kita ubah jadi keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa begitu? Nah, keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi di sini keyakinannya adalah yang pertama tadi, keyakinan keselamatan, kesehatan. Itu merupakan keyakinan apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini. Oh, kalau aku memakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2 itu berarti aku itu akan selamat. Jadi itu keyakinan kita, itu namanya keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dulu peraturan kelas dan sekarang kita rubah jadi keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, maka di sekolah kita akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan positif ada pembiasaan-pembiasaan baik, anak-anak berubah karakternya semakin kuat, jadi nanti akan terwujudlah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya ya. Kalau keyakinan kelasnya apa nih? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan kata-kata yang negatif ya, dilarang. Jadi jangan berlari di kelas atau itu namanya peraturan. Nah, kalau yang keyakinan kelasnya kira-kira bagaimana nih? Nah, jadi kata-katanya lebih pendek.
perilaku tidak sesuai, tidak baik itu ternyata ada alasannya, yaitu bisa jadi kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan atas kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Nah, bisa jadi contoh, misalkan di dalam kelas ada anak yang dia itu malah mainan bekel sendiri. Bisa jadi itu kita tidak boleh menyalahkan langsung, kamu ya pelajaran malah tidak mengerti. Tapi kita harus tahu kemungkinan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa? Misalkan dia ingin kebebasan misalnya. Jadi kebutuhan atas rasa kebebasannya itu tidak terpenuhi. Jadi kita itu tidak boleh langsung menjudge siswa salah. Kita harus memahami kebutuhan dasarnya siswa. Ada juga siswa yang di sekolah itu ternyata harus apa-apa minta paling diperhatiin, caper kayak itu ya. Itu ternyata bisa jadi kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima di rumah itu belum terpenuhi. Jadi dia di sekolah melampiaskannya kepada guru-gurunya. Bisa jadi seperti itu. Nah, cuma posisi kontrol guru. Ternyata posisi guru di sekolah itu ada 5 posisinya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau Umi di sini sudah di posisi mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Teman. Kalau Umi kita teman atau pemantau? Pemantau, manajer. Sudah Umi kita dan manajer. Teman dan manajer. Kebanyakan guru-guru saat ini itu kalau tidak menjadi pembuat rasa bersalah itu yang di posisi ketiga itu teman. Kalau yang di pembuat rasa bersalah itu biasanya menggunakan kata-kata, ibu sangat kecewa dengan kamu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Nah, itu kayak anak itu jadi merasa bersalah dan malah menyakiti hati anak. Kalau yang sebagai teman itu bisa jadi anak itu malah tidak paham, oh aku seperti ini tuh salah gitu. Misalkan Umi kita mengajar di kelas, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Terus Umi kita bukannya memberikan pengertian atau mengingatkan keyakinan kelas, tapi Umi kita malah ya sudah lain kali tidak begitu lagi ya. Nah nanti anak tersebut malah jadi ketergantungan. Wah aku nggak usah ngerjain, aku kalau Umi kita itu berteman nggak mungkin dihukum, nggak mungkin diberi keyakinan kayak gitu. Jadi ternyata cara seperti itu salah. Jadi kita itu harus mengingatkan anak tentang keyakinan kelasnya, apakah perbuatannya itu baik atau sesuai atau belum gitu. Di sini posisi tertinggi adalah manajer, tapi ini kita ada manajer ya. Apa yang kita yakini, apakah kamu terjadi? Bagus. Semoga yang lain bisa menyusul. Terlihat ilmi penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini guru berbuat, guru berkata, hasilnya bagaimana? Nah biasanya kalau guru berbuat menunjuk-nunjuk menyakiti, biasanya hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, akan berbohong. Jadi malah siswa timbul karakter yang jelek. Mana? Kalau yang membuat rasa bersalah, misalkan guru berbuat, ibu kecewa dengan kamu. Hasilnya Pak, anak akan menyembunyikan, menyangkal, banyak alasan, dia berbohong. Nah kalau yang teman tadi, guru berbuat atau guru berkata ayolah lakukan ini, malah menjadikan murid itu sebagai teman. Jadi murid akan ketergantungan, jadi dia tidak akan berubah, tapi akan seperti itu terus karena tergantung. Pemantau menyesuaikan diri dia. Apa peraturannya? Jadi kita mengingatkan peraturan. Bedanya dengan yang manajer itu, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi siswa diberikan waktu untuk memikirkan, menyelesaikan masalahnya. Ini pernyataan-pernyataan.
mendukung. Ayolah lakukan demi ibu, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, yang diucapkan guru sebagai pemukul. Kalau ini anak belum paham itu sesuatu yang salah, boleh kita tambahkan. Ya, kan kalau ini kita tidak salah betul. Kayak kita tanya seperti itu, boleh. Nah, makanya di dalam awal tahun ajaran baru besok kita wali kelas sama-sama membuat keyakinan kelas ini. Jadi anak-anak itu tahu, oh keyakinan kelas kita itu seperti ini. Berarti kalau aku tidak berperilaku seperti itu berarti salah. Jadi kita di awal tahun ajaran baru harus memberitakan anak tentang keyakinan kelas. Bahkan anak-anak juga diajak untuk menyusun keyakinan kelas yang dibuat, nanti ditempelkan di papan tulis terus kita sepakati bersama. Biasanya pakai stiker nanti itu dulu, dibagikan stiker note, tempel-tempel, terus dibahas bersama-sama kira-kira setuju atau tidak. Nah, dalam melaksanakan restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas, jadi setiap anak berperilaku tidak baik itu kita tidak boleh langsung menyalahkan, tapi kita bisa menstabilkan identitasnya dengan cara, misalkan ya ada anak yang bertengkar karena dia itu difitnah mencuri misalkan. Nah terus anak yang difitnah tadi marah-marah mentak-mentak. Nah, kita nggak boleh menyalahkan yang mentak-mentak. Kita harus memberikan biar stabil identitasnya dengan cara seperti misalkan, Mbak, kamu tadi mentak-mentak ya. Iya Bu, saya difitnah segala macam. Nah kita harus memberikan penguatan. Iya, tidak apa-apa. Mempertahankan harga diri itu kan memang penting. Jadi kayak kita memberikan penguatan kalau perilakunya itu tidak selamanya salah, ada benarnya, tapi mana yang tidak sesuai dengan keyakinan ya. Itu yang validasi tindakan yang salah. Iya, untuk kamu tidak berbuat yang lebih parah lagi, gitu. Misalkan yang tindakan yang salah. Jadi kita itu tidak membenar, tidak menyalahkan langsung dan tidak membenarkan juga. Jadi harus ada solusinya. Setelah itu yang paling akhir, terus keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati, apa yang belum kamu tunjukkan. Oh, nanti yang tidak mengerti orang Bu. Jadi mereka itu murid-murid jadi paham sendiri dari dalam hatinya, dalam dirinya. Setelah restitusi ini biasanya anak akan menemukan solusi dan akan berubah, akan menjadi kuat karakternya. Dalam menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas itu yang tahap pertama. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi menguatkan siswa, tidak harus langsung menyalahkan. Yang tahap kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin diwujudkan ketika melakukan kesalahan itu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi tanya, kok kamu melakukannya, alasannya apa? Pasti kamu punya alasannya. Jadi membuat siswa itu terbuka. Saya seperti ini karena alasannya seperti ini. Jadi anak-anak itu paham atas apa yang dilakukan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang berasal dari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi anak itu beri pertanyaan pematik untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Pada tahap menstabilkan identitas, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi di sini dalam tahap menstabilkan identitas,
guru tidak langsung menyalahkan apa yang telah dilakukan siswa. Pada tahap validasi tindakan yang salah, itu dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bisa jadi siswa kita melakukan perilaku atau melanggar peraturan itu karena memang ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Dalam tahap validasi tindakan ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke siswa. Misalnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi di sini tuh guru menanyakan alasan mengapa dia bisa berperilaku seperti itu. Dengan begitu, siswa akan jujur apa alasannya gitu. Pada tahap menanyakan keyakinan, ini kita mengingatkan kepada siswa mengenai hal-hal apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Dalam hal ini, guru dapat memberi pertanyaan seperti ini contohnya. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi, dengan pertanyaan pemantik tersebut, siswa diingatkan mengenai keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Kemarin saya sudah melakukan praktek penerapan segitiga restitusi dengan 2 skenario permasalahan. Waktu kemarin saya melakukannya dengan Mbak Askana dan Mas Dio. Kasus 1, Mas Dio bermain bola di kelas mengenai lampu hingga pecah. Itu skenario kasusnya menstabilkan identitas. Skenario percakapan kasus 1. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, siswa tersebut diundang ke suatu ruangan untuk mengadakan restitusi dengan siswa tersebut. Di sini siswa tidak diberi hukuman, namun kita menerapkan 3 tahap restitusi tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang validasi tindakan yang salah. Jadi guru menanyakan alasannya mengapa siswa tersebut melakukannya. Nah, di tahap menanyakan keyakinan, guru itu mengingatkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dengan begitu, siswa akan sadar bahwa perilakunya itu salah dan akan memperbaikinya di kemudian hari. Nah, setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi, saya minta testimoni dari Mas Dio. Ternyata di sini tanggapannya sangat baik. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah, dan bahkan tidak ada rasa dipermalukan.
Dengan begitu, Mas Dio akan termotivasi secara intrinsik. Dia sadar dari dalam dirinya bahwa perilakunya salah. Nah, ini kasus 2, membentak-bentak teman yang dilakukan Mbak Askana. Ini skenario kasusnya. Ada tahap menstabilkan identitas, ada tahap validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ini praktek penerapan segitiga restitusi dengan Mbak Askana, menstabilkan identitas diri. Dalam penerapan segitiga restitusi ini, saya juga menerapkan tahapan-tahapan restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita gali mengapa siswa tersebut melakukan hal tersebut. Dengan begini siswa akan lebih terbuka akan kesalahannya dan mau mengakui kesalahannya. Setelah itu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi di sini guru sekali lagi mengingatkan keyakinan-keyakinan kelas apa yang sudah disepakati dan yang belum dilakukan atau yang sudah dilanggar. Nah, dengan begitu siswa akan mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, setelah restitusi ini ternyata tanggapan siswa juga bagus dan positif. Siswa senang karena tidak dihukum dan bisa terbuka terhadap kesalahannya dan menemukan solusi dari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Nanti bisa dilihat ketika kita refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah belajar ini tadi. Umi, kira-kira hal baru apa yang merubah cara pandang kita, cara pikir kita? Apa ya, terkait dengan hukuman itu ternyata bisa menjustifikasi anak, tapi untuk kedepannya tidak selayaknya untuk kita lakukan lagi. Itu juga salah satu hal yang merubah paradigma saya ketika saya mendapatkan materi ini. Jadi selama ini walaupun hukumannya hanya menghafalkan apa itu, ternyata itu tidak tepat. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik internal? Perasaannya gimana nih? Senang ya? Senang atau tertantang untuk bisa lebih mengerti tentang apa ya, pengelolaan siswa yang baik itu, jadi kepengen lebih tahu lagi. Oke, tertantang untuk mempraktekannya di sekolah gitu Pak. Peran among apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Among itu bunyian tadi, menghukum
aksi nyata saya pada modul 1.4 dengan topik budaya positif. Palangkaraya, panas menyengat, paling enak minum jus buah. Mari guru, kita bersemangat wujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.